Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhat Mutakin dari kelas 11 RPL 3 absen 9. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Agus Indar Cahaya, pelajaran PK1 dengan materi UML atau Unifit Modeling Language. Yang pertama adalah pengertian secara umum dari UML. UML merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau OOP. Saat ini UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. Sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa di dunia. Sedangkan beberapa pengertian UML menurut para ahli. Yang pertama menurut Hen, Unifit Modeling Language atau UML sebenarnya adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Sedangkan menurut Adi Nugroho, UML merupakan metode pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Selanjutnya merupakan pengertian UML menurut Martin Fowler. UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa Unifit Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar yang untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau OOP yang dalam bahasa Inggris adalah Object Oriented Programming. Selanjutnya tentang fungsi dari UML itu sendiri. Fungsi UML yaitu dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan aktor untuk menggambarkan kegiatan proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, dibuat dengan interaction diagram. Kemudian UML berfungsi untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Kemudian untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram untuk menyampaikan atau memperluas fungsionality dengan stereotype. Jenis-jenis tentang di antara sistem dan juga akro. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi antara para pemakai sistem dengan sistemnya. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Yang selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi antara objek dengan berdasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram urutan juga tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada dalam use case diagram. Yang keempat adalah kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. State machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan yang ada di dalam suatu objek yang ada di objek suatu sistem. Kemudian yang nomor 6 adalah chain diagram, merupakan salah satu diagram
dalam UML dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. Yang ketujuh adalah deployment diagram. Deployment diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik, dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware, dan juga dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. Selanjutnya adalah komponen diagram. Komponen diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat dalam UML yang dapat menggambarkan software yang ada dalam suatu sistem. Komponen diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas untuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antaranya. Nomor 10 ada komposit struktur diagram. Komposit struktur diagram yaitu adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi komposit struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Nomor 11 adalah interaction overview diagram. Interaction overview diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Kemudian ada package diagram. Package diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan terhadap paket-paket. Selanjutnya adalah diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya adalah kepada waktu. Seperti namanya, yaitu diagram timing, berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Selanjutnya, keuntungan menggunakan UML sendiri. Yang pertama adalah uniform, cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perencanaan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara integrasi bersama perancang perangkat lunak dan perancangan throughput data. Selanjutnya adalah understandability. Kode yang dihasilkan dapat diintegrasikan ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada stability, yaitu kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada reusability. Dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UML use case diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Stesinger, Jackson, dan Bird. Use case diagram adalah diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan berbagai peran-peran menggunakan sistem. Kemudian pengertian use case diagram menurut Shelley dan Rosenberg adalah representasi visual yang mewakili interaksi antara penggunaan dan sistem informasi dalam UML. Jadi, dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simbol-simbol dalam use case diagram. Yang pertama adalah aktor.
Gambarnya adalah stickman, berfungsi untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian yang kedua ada dependency, yaitu gambarnya atau simbolnya berbentuk tanda panah ke arah kanan yang titik-titiknya agak sedikit rapat, berguna untuk hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya. Elemen yang tidak mandiri atau independen. Yang ketiga adalah generalization, gambarnya berbentuk tanda panah ke arah kiri, hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ascensor. Kemudian yang keempat ada include, yaitu gambarnya berbentuk tanda panah yang titik-titiknya agak longgar daripada dependensi, berfungsi untuk menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Selanjutnya ada extend, yaitu berbentuk sebuah garis yang di ujungnya ada segitiga, berfungsi untuk menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku pada suatu yang diberikan. Selanjutnya ada association, berbentuk garis lurus yang berfungsi untuk apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Selanjutnya ada sistem yang berbentuk kotak, berfungsi untuk menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Selanjutnya ada use case berbentuk oval, berfungsi untuk mendeskripsikan urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Selanjutnya ada collaboration, berbentuk oval tapi garisnya putus-putus, berfungsi untuk interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau sinergi. Persegi panjang yang ujung belah kanan atasnya dilipat seperti surat-surat, berfungsi untuk elemen basic yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem atau kelas ke para pemakai. Selanjutnya adalah kelas diagram. Menurut para ahli, pengertian pengertian kelas diagram adalah sebagai berikut. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek dengan yang mempunyai struktur umum dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruangan. Kelas sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain atau bagian atau kelompoknya. Pengertian di atas merupakan pengertian kelas diagram dari Witten L. Jeffrey et al. Pada tahun 2004. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem, karena itu kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir semua metode presentasi objek termasuk UI. Itu merupakan pengertian dari Pak Hendry tahun 2008. Sementara itu, menurut Witten L. Jeffrey et al. Pada tahun 2004, kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu sistem
menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Secara umum, kelas diagram memiliki arti. Kelas diagram adalah diagram yang penggunaan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam suatu sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran atau diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi ada di dalamnya. Sedangkan struktur diagram adalah kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kelas interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Biasanya juga disebut dengan kelas boundaries. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Kelas entitas merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Selanjutnya, ini merupakan simbol-simbol yang ada dalam kelas diagram. Yang pertama, garis lurus yang berfungsi untuk relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Selanjutnya adalah asosiasi berarah, yaitu merupakan simbolnya berbentuk tanda panah. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya disertai dengan multiplicity. Selanjutnya adalah generalisasi, yaitu sebuah garis lurus yang ujungnya ada sebuah segitiga. Berfungsi untuk relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum, khusus. Selanjutnya adalah konvensi, berbentuk tanda panah dengan garis yang putus-putus. Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Selanjutnya, agresi yang berbentuk garis lurus yang di ujungnya ada belah ketupat. Relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Selanjutnya adalah fungsi dari use class diagram sendiri. Yang pertama, berfungsi untuk memodelkan vocabulary dari suatu sistem. Selanjutnya, menggambarkan kolaborasi sederhana dan memodelkan logical database schema serta memodelkan distribusi responsibility. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di sana sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.